Halo semua! Di video kali ini aku pengen bahas tentang produk-produk kecantikan yang gak bakal aku beli sendiri atau gak bakal aku explore. Karena sebenarnya produk-produk ini tuh gak terlalu dibutuhkan atau kebutuhannya udah tercukupi dari produk lain. So, kita bisa simpan uang kita untuk beli kebutuhan yang lain. Apa aja produknya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah toner atau face mist. Loh, kok toner sih kak? Bukannya toner salah satu basic skincare ya? Jadi awal mulanya tuh toner dibikin karena facial wash zaman dahulu itu lebih banyak membuat kulit kering ketarik dan bikin keseimbangan pH kulit tuh terganggu. Maka dari itu kulit kita tuh butuh toner untuk mengembalikan pH kulit. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, sekarang kan udah banyak banget tuh facial wash yang gentle, yang pH-nya tuh baik, terus nggak bikin kering. Makanya kebutuhan toner tuh sebenarnya bisa kita sisihkan gitu, apalagi kalau sekedar toner untuk refreshing atau hydrating. Kecuali kalau emang kulit kamu tuh kering dan benar-benar butuh toner nih, aku nggak bisa hidup tanpa toner, itu baru ya udahlah ya. Tapi kalau kamu rasa kulit kamu normal atau berminyak, sebenarnya nggak terlalu butuh toner. Kalaupun emang pengen pakai exfoliating toner, kamu bisa pakai serumnya aja. Nah, terus kalau face mist gimana nih? Sebenarnya kan face mist tuh mirip-mirip toner ya, kayak air untuk menghidrasi atau refreshing gitu ya. Jadi face mist tuh nggak ada urgensi untuk masuk ke skincare rutin kita. Makanya toner dan face mist bisa kita skip aja. Yang kedua adalah produk scrub, terutama untuk wajah. Jadi produk scrub itu kan termasuk dalam physical exfoliasi ya, dan gunanya untuk mengikis sel kulit mati. Tapi sebenarnya penggunaan scrub itu bisa melukai kulit. Karena ada gesekan antara si scrub dengan kulit, mungkin awalnya kayak kulit kita ngerasa jadi halus banget gitu ya. Tapi lama-lama kulit bisa semakin menipis dan juga merusak skin barrier. Apalagi kalau kamu termasuk golongan acne fighter kayak aku, jadi sebisa mungkin jangan pakai scrub. Walaupun banyak brand yang ngeklaim kalau scrub mereka tuh gentle, tapi kalau aku personally lebih pilih chemical exfoliator. Kecuali kalau buat bumil ya, karena ada beberapa chemical exfoliator yang nggak bisa dipakai, jadi harus pakai physical exfoliator. Yang ketiga adalah eye cream. Sebenarnya eye cream itu sama aja kayak moisturizer. Jadi kalau kalian pengen mengurangi mata panda atau mata yang sembab, kalian tuh bisa diet tidur, pakai moisturizer yang biasa kalian pakai dan juga pakai sunscreen di siang harinya, pakainya di sekitar kelopak mata. Kalau takut milih ya, kalian bisa pakai moisturizer yang teksturnya itu light, yang gak terlalu oklusif. Jadi kalian bisa lebih berhemat karena gak perlu ada budget buat eye cream. Karena kebanyakan eye cream juga mahal kan. Yang keempat adalah sheet mask. Alasan aku nggak merekomendasikan sheet mask buat ada di skincare rutin kita, sebenarnya sheet mask itu menghasilkan banyak sampah dan hanya untuk satu kali pemakaian aja. Sampah sheet mask itu susah terurai guys. Biasanya plastiknya itu dibuat dari plastik yang aluminium, dan plastik itu lebih susah terurai daripada plastik-plastik yang biasanya. Sheet mask-nya juga itu kebanyakan juga susah terurai karena sedikit sekali brand yang bikin sheet mask-nya itu biodegradable. Dan sheet mask itu sebenarnya sama aja kayak serum atau essence, dan isinya adalah ingredients untuk menghidrasi. Jadi fungsi itu udah terpenuhi dari serum atau pelembab yang kita pakai. Kalau dihitung-hitung juga harga sheet mask itu per sekali pakainya adalah 10.000 sampai 30.000 ya. Jadi tanpa sadar kalau dihitung-hitung pengeluaran kalian tuh jadi banyak hanya untuk membeli sheet mask yang satu kali pakai. Yang kelima adalah cushion. Sebenarnya cushion itu artinya adalah bantalan. Jadi isi dari cushion itu bisa foundation cair, bisa cream blush. Dan kebanyakan cushion itu isinya cenderung sedikit dan harganya cenderung lebih mahal kalau dibandingin dengan liquid foundation atau cream blush. Jadi kalau emang kalian pengen banget beli cushion, aku saranin kalian lihat dulu kira-kira isinya berapa mili sih atau berapa gram. Dan bandingin dulu kira-kira kalau kalian beli liquid foundation lebih worth it yang mana ya. Yang keenam adalah brush buat cuci muka. Nah, brush kayak gini biasanya materialnya tuh cenderung harsh buat kulit. Jadi hampir mirip kayak physical exfoliator ya. Jadi aku kurang saranin beli karena harganya yang lumayan mahal. Apalagi buat teman-teman yang kulitnya sensitif dan juga acne fighter kayak aku, kayaknya nggak perlu. Karena sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah meminimalisir gesekan antara muka kita, kulit kita dengan benda-benda di sekitar kita. Dan kalau kita nggak telaten buat bersihin, mereka juga bisa jadi tempat perkembangbiakan bakteri. Yang ketujuh, skincare dengan klaim bisa ngilangin bopeng dan juga ngecilin pori-pori. Nah, fun fact nih, sebenarnya bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan skincare.
Bopeng itu hanya bisa dihilangin dengan treatment-treatment khusus, kayak laser atau treatment-treatment lain yang dilakukan dengan pengawasan oleh dokter. Pori-pori juga nggak bisa mengecil, tapi pori-pori bisa disamarkan. Jadi kalau klaimnya aja salah dan melebih-lebihkan, kira-kira kalian masih mau beli nggak? Biasanya di dalam produk untuk menyamarkan pori-pori itu ada ingredients yang namanya salicylic acid atau BHA. Dan selain untuk menyamarkan pori-pori, biasanya BHA juga digunakan untuk merawat jerawat, mengontrol produksi minyak atau sebum berlebih, dan juga mengurangi komedo. Jadi kalau aku sendiri termasuk orang yang memperhatikan klaim ya, aku cenderung kurang tertarik sama produk yang klaimnya itu dilebih-lebihkan. Aku juga nggak melarang kalau misalnya kalian pengen beli ya. Tapi kalau emang budget kalian mepet, kalian bisa menyisihkan uang dulu buat beli produk-produk ini. Dan kalau udah punya uang, aku saranin sih kalian mending upgrade basic skincare kalian. Nah, segitu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on my next video. Bye-bye!